Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pelajaran sosiologi modul 8 unit 2, setara dalam kehidupan masyarakat. Konsep kesetaraan. Kesetaraan sosial adalah tata politik sosial, di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Setidaknya, kesetaraan sosial mencakup hak yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak suara, mempunyai kebebasan untuk berbicara dan berkumpul, dan sejauh mana hak tersebut tidak merupakan hak-hak yang bersifat atau bersangkutan secara personal. Ada 3 konsep kesetaraan, yaitu kesetaraan kesempatan, kesetaraan sejak awal, kesetaraan hasil. Kesetaraan untuk mencapai kepentingan. Kesetaraan ekonomi, pembagian sumber daya yang dilakukan secara adil. Ketidaksetaraan pembangunan yang terjadi di Indonesia secara makro dipengaruhi oleh adanya kesenjangan dalam alokasi sumber daya, yaitu sumber daya manusia, fisik, teknologi, dan kapital. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dalam menghadapi isu ketimpangan pembangunan. Salah satu dampak sosial yang terjadi akibat ketidaksetaraan pembangunan ekonomi adalah adanya kemiskinan di berbagai sektor. Dalam pelaksanaannya, perekonomian selalu menimbulkan permasalahan, terlebih lagi dalam pelaksanaannya di sebuah negara yang sedang berkembang. Begitu juga dengan Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Permasalahan perekonomian yang dihadapi bangsa ini sangat kompleks, karena letak antara pulau satu dengan pulau yang lainnya sangat berjauhan. Permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia yang tetap terjadi hingga saat ini adalah terjadinya ketimpangan pembangunan perekonomian. Setiap pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah setidaknya akan mendapatkan apa yang namanya prestasi pembangunan. Untuk mengetahui prestasi pembangunan suatu negara atau daerah, kita dapat menilainya dengan berbagai macam cara dan tolak ukur, baik dengan pendekatan ekonomi maupun dengan pendekatan non-ekonomi. Penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah pada umumnya yaitu keterbatasan informasi pasar dan informasi teknologi untuk pengembangan produk unggulan. Belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah. Belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak kepada petani dan pelaku usaha dan pelaku swasta. Belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah. Belum berkembangnya koordinasi, sinergitas, dan kerjasama di antara pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non-pemerintah, dan petani, serta antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam upaya peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran dalam upaya pengembangan peluang usaha dan kerjasama investasi. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik ekonomi di daerah dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah. Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar daerah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan. Sementara itu, terdapat 2 faktor yang layak dikemukakan untuk menerangkan mengapa ketimpangan pembangunan dapat terjadi, yaitu ketidaksetaraan anugerah awal dan strategi pembangunan yang tidak tepat, cenderung berorientasi pada pertumbuhan.
Kesetaraan politik, kesetaraan dalam bidang pembangunan. Kesetaraan bagi setiap warga negara menjadi syarat demokrasi yang ideal. Kesetaraan adalah jangkar demokrasi. Peralihan dan pilihan dari negara monarki menjadi demokrasi merupakan perubahan yang tidak mudah. Pemerintah dalam berbagai sistem politik berusaha mendapatkan dukungan atau persetujuan rakyat bagi kebijakan yang mereka buat. Hal ini dikarenakan sebagian besar rakyat hanya bisa digapai melalui media. Fungsi investigatif dan informatif media diperlukan untuk memerangi kecenderungan pemerintah, yakni merahasiakan berbagai hal dan untuk melawan manipulasi fakta dari propaganda dari humas pemerintah. Selain tugas menyampaikan informasi secara independen, media massa juga menyediakan forum bagi debat publik. Media tidak hanya berada dalam satu saluran saja, karena berita bisa diperoleh dan dikabarkan oleh setiap orang yang menjadi warga negara. Isu keadilan dalam pembangunan kewilayahan selalu menjadi perbincangan hangat, teruji kompetensi terkait masalah kesenjangan wilayah. Kesenjangan kedua kawasan tidak terjadi dalam semua hal, namun hanya dalam bidang ekonomi. Indikator yang digunakan dalam bidang ekonomi yaitu jumlah pendapatan per kapita, pertumbuhan pendapatan per kapita, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase nilai uji kompetensi, persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor manufaktur, tingkat penanaman modal asing, persentase penduduk yang tinggal di perkotaan, panjang jalan 10.000 km persegi luas provinsi. Kesetaraan hukum, kesamaan di hadapan hukum. Hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat memiliki beberapa fungsi, yaitu hukum sebagai alat penertib, hukum sebagai alat penjaga keseimbangan, hukum sebagai katalisator. Indonesia sebagai negara Pancasila seharusnya menjunjung tinggi keadilan yang merata tanpa memandang golongan dan kedudukan.